Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematika, belajar tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sekali lagi kita belajar tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Contoh soal yang pertama adalah soal nomor 1 itu 1/5 dikurang dengan 5/6 sama dengan titik. 1/5 kurang 5/6 sama dengan titik. Yang dilakukan pertama adalah merubah ini pecahan campuran. 1/5 itu dirubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jadi hal yang pertama adalah dilakukan adalah mengubah pecahan 1/5. Yang pertama mengubah pecahan 1/5 jadi pecahan biasa. Caranya adalah penyebut pada pecahan ini 5 dikali dengan 1. 5 ini dikali dengan 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Ditambah dengan 1 pada pembilang ini. 5 kali 1 5 tambah 1 sama dengan 6. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 per. Penyebutnya tetap pakai yang sama. 6/5. Jadi pecahan 1/5 jadi pecahan biasanya adalah 6/5. Setelah kita ubah jadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lalu kita lihat kembali ke atas pengurangan. Kita kembali pada operasi di atas. Jadi sama dengan 6/5. 1/5 tadi sudah jadi ubah jadi 6/5. Kurang dengan 5/6. 6/5 kurang 5/6. Setelah kita membuat pengurangan seperti ini, 6/5 kurang 5/6. Hal yang kedua yang harus kita lihat adalah penyebutnya. Ini. Apakah penyebutnya sudah sama atau belum? Ternyata belum. Penyebutnya belum sama. Penyebutnya 5 dengan 6. Maka harus kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya adalah dengan mencari KPK. Yang kedua adalah menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut 5 dan penyebut 6. Penyebut 5 dan 6. Ya, KPK dari 5 dan 6. KPK dari 5 dan 6. Yang pertama 5. KPK dari 5 itu kita cara menggunakan pohon faktor. 5 ini dia hanya bisa membagi dirinya sendiri dan juga hanya membagi dengan angka 1. Dengan 1. Maka dia 5 ini tetap bilangan prima. Jadi KPK dari 5 itu dia tetap 5. Sedangkan 6 menggunakan pohon faktor, 6 dibagi dengan bilangan prima 2. 6 bagi 2 dengan 3. Jadi KPK-nya adalah 5 tetap 5. 5 sama dengan 5 tetap. Sedangkan 6 sama dengan 2 kali 3. 6 sama dengan 2 kali 3. KPK-nya adalah harus diambil semua. Dua-duanya. Maka 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. KPK dari 6 dan 5 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi KPK dari 6 dan 5 sama dengan
30. Jadi KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Setelah kita temukan KPK-nya sudah sama, kita harus kembali lagi pada pecahan ini, pengurangan ini. 6/5 kurang 5/6. Nah, jadi pecahannya tadi kita kembali lagi. 6/5 kurang 5/6 sama dengan tadi KPK-nya kita sudah temukan 30. Kita tulis di sini 30. 30 ini mesti dibagi, pertama adalah bagi 5. 30 membagi 5. 30 bagi 5 itu sama dengan 6. 30 bagi 5 sama dengan 6. 6 dikali dengan pembilang di atas 6. 6 kali 6 sama dengan 36/30. Kurang 30 yang sama ini juga harus dibagi 6. Penyebut yang kedua. 30 bagi 6. 30 bagi 6 itu sama dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 25/30. Sekarang 36 per 25. 36/25 itu sama dengan 11/30. Sama dengan 11/30. Ini sudah. Jadi hasil dari 1/5 dikurang dengan 5/6 itu sama dengan 11/30. 11/30. Itu contoh 1. Contoh yang kedua. Contoh kedua 3/4 kurang 0,4 sama dengan titik. Dari pecahan ini kita lihat 3/4 kurang 0,4. Hal pertama yang harus dilakukan, ini 3/4 pecahan biasa, 0,4 pecahan desimal. Ubah pecahan desimal ini ke dalam pecahan biasa dulu. Cara yang pertama adalah mengubah pecahan 0,4 ke dalam pecahan biasa. Nah, kalau bila pecahan desimal, maka cara ubahnya gampang saja. Tinggal kita lihat berapa angka di belakang koma. Ini kita lihat 0,4. Artinya angka yang ada di belakang koma itu hanya angka 4. Itu 1 saja. Kalau 1 saja berarti per 10. Jadi kalau 1 saja berarti 4/10. Kalau 2 contohnya 0,42 maka 42/100. Kalau 3/1000 karena ini hanya 1 angka saja di belakang koma maka 4/10. Pecahan biasa dari 0,4 itu sama dengan 4/10. Setelah kita temukan kita kembalikan pada pecahan ini 3/4 kurang 0,4 tadi kita sudah ubah menjadi 4/10. Jadi tulis di sini 4/10 sama dengan titik. 3/4 kurang 4/10. Kita lihat sekarang yang kedua. Penyebutnya sudah sama atau belum? Ternyata penyebutnya belum sama. Penyebutnya 4 dengan 10 artinya belum sama. Kita ubah dulu. Menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dari 4 dan 10 dengan cara mencari KPK. Kita mencari KPK 4 dan 10. Menyamakan penyebut dari 4 dan 10, cari KPK 4 dengan 10. Mencari KPK dari 4 dengan 10 itu dengan cara menggunakan pohon faktor 4 dan 10.
Pohon faktor dari 4 itu 4 harus dibagi bilangan prima 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Selesai. Kalau 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 5 kali 2 10. Sudah. Jadi 4 itu kita tulis 4 itu sama dengan 2 kali. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Sedangkan 10 itu sama dengan 2 kali 5. 2 pangkat 2 sama dengan 10-nya 2 kali 5. KPK darinya, KPK dari 4 dengan 10 itu, kalau cara KPK maka kita lihat. Oh ini 2 di barisan 4 2 juga ada, di 10 juga 2 juga ada. Tapi kita ambil yang paling banyak, yang paling besar. Oh yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Setelah itu hanya tulis 1. Karena ini sama, di bawah 2, di atas juga 2. Hanya ambil 1 yang terbesar. Itu 2 pangkat 2. Jadi kita tulis ini 2 pangkat 2. Dikali dengan 5. Ya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 5. Sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi KPK dari 4 dengan 10. Jadi KPK dari 4 dan 10 itu sama dengan 20. Maka penyebut yang kita gunakan adalah 20. Kita kembali ke pecahan ini. 3 per 4 kurang 4 per 10. Penyebut yang kita cari tadi sudah dapat tadi. KPK-nya adalah 20. 20 ini dibagi dengan 4. Yang pertama, 20 bagi 4 itu sama dengan 5. 5 dikali dengan pembilang di atas, dikali dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. 15 per berapa? Per 20 di bawah. Kurang 20 yang sama dibagi juga ke 10. 20 bagi 10 itu sama dengan 2. 2 kali 4 itu sama dengan 8. 8 per 20. 15 kurang 8 itu sama dengan 7. 7 per 20. Jadi 3 per 4 kurang 0,4 sama dengan 7 per 20. Nah, itu contoh kedua. Yang berikut contoh ketiga. Contoh ketiga. 17 per 20 kurang nomor 3. Itu 17 per 20 kurang dengan 64%. Sama dengan titik-titik. Nah, 17 per 20 ini pecahan biasa. Sekarang kita lihat. 64% ini mesti diubah ke dalam pecahan biasa. Ini kan persen. 64% mesti diubah ke pecahan biasa. Cara yang pertama adalah mengubah 64% ke dalam pecahan biasa. Ke dalam pecahan biasa. Ya. 64% itu sama dengan 64 per 100. 64 per 100. Jadi pecahan biasa dari 64%. Nah, persen itu kan singkatan dari per 100. Jadi kalau 64% berarti 64 per 100. Kalau ditulis di sini 6% artinya 6 per 100. Atau 4% artinya 4 per 100. Karena sini 64% maka 64 per 100. Pecahan biasa dari 64% adalah 64 per 100. Setelah kita dalam pecahan biasa kita masukkan ke sini. 17 per 20 kurang 64 per 100 sama dengan titik.
Setelah kita melakukan pengurangan ini 17 per 20 kurang 64 per 100. Kita lihat sekarang yang kedua. Penyebutnya sudah sama atau belum? 20 dengan 100. Oh, berarti belum. Berarti kita harus samakan penyebutnya. Langkah yang kedua adalah menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan menggunakan cara KPK. Dengan cara mencari KPK. KPK ini kelipatan persekutuan terkecil dari 20 dengan 100. Dari ini penyebutnya ini 20 dan ini 100. Oke. Kita mencari KPK dari 20 dengan 100. Itu dengan menggunakan pound factor. 20 di sini ditulis 100. Yang pertama kita cari 20. 20 dibagi dengan bilangan prima, yaitu 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Apakah masih bisa dibagi 10? Ya, masih bisa. 20 bagi dengan berapa? Bagi dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Oh iya. 2 kali 5 10. Sudah. 5 tidak bisa dibagi lagi. Bilangan ini bilangan prima juga. 5 jadi tidak bisa dibagi lagi. Sekarang 100. 100 dibagi 2. 100 bagi 2 sama dengan 50. Oke. 50 masih bisa bagi 2? Bisa. 50 bagi 2 berapa? Yaitu 25. 25 masih bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. 25 bisa bagi 3? Tidak bisa. Dia bagi dengan 5. 25 bagi 5. 25 bagi 5 sama dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 5 tidak bisa dibagi lagi. Dia sudah bilang prima. Jadi tidak bisa lagi dibagi. Jadi 20 kita tulis di sini. 20 sama dengan ini. 225. 2 kali maka kita tulis 2 pangkat 2 kali dengan 5. Sedangkan 100 itu sama dengan 2 5 5. 2 kali maka ditulis 2 pangkat 2 kali 5 2 kali maka 5 kali 5. Oke. Jadi KPK dari 20 dengan 100 itu sama dengan ini. Kita lihat. 2 pangkat 2. Di bawah juga 2 pangkat 2. Ambil salah satu. 2 pangkat 2. Kita isi 2 pangkat 2. Sini. Sekarang sini 5 kali 5 ini kan sebenarnya 5 pangkat 2. 5 kali 5. 5, 5, 5. Berarti ambil yang bagian bawah. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 2 kali 2. 2 kali 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 2 itu sama dengan 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5 pangkat 2. 5 kali 5. 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. 20 kali 5 sama dengan 100. Jadi KPK dari 20 dengan 100 dan 100 itu sama dengan 100. Oke. Sama dengan 100. Setelah kita temukan dia punya KPK ini 100, kita masuk ke dalam pecahan. 17 per 20 kurang 64 per 100. Nah, KPK yang kita temukan tadi adalah 100. Oke. 100 bagi yang pertama adalah 20. 100 bagi 20 itu sama dengan 5. 100 bagi 20 itu 100 dibagi dengan 20 itu sama dengan 5. 5 dikali dengan 17 itu sama dengan 85. 85 per 100. Dikurang dengan 100 bagi dengan 100. 100 bagi 100 sama dengan 1. 1 kali 64 sama dengan 64 per 100. Sekarang
85 kurang dengan 85 kurang dengan 64. 85 kurang dengan 64. 85 kurang 64 itu sama dengan 21 per 100. 21 per 100. Nah, 21 per 100 ini tidak bisa diperkecilkan lagi. Jadi 17 per 20 kurang dengan 64% itu sama dengan 21 per 100. Oke, mungkin itu 3 contoh untuk soal hari ini. Nanti Pak akan mengirimkan tugas, silakan kamu kerja. Selamat belajar, Tuhan dan Bunda Maria memberkati.